Halo, pasar saham Asia menurun hari ini setelah sesi semalam yang lesu di Wall Street. Investor menjual saham karena resiko resesi global dan outlook ekonomi yang suram. Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional atau IMF menurunkan perkiraan mereka untuk ekonomi teratas. Kontrak berjangka pada indeks saham Amerika Serikat memperpanjang kerugian di sesi Asia. Tonton ulasan video kami dan dapatkan berita terbaru. Laporan perusahaan besar Amerika Serikat juga pesimis. Misalnya FedEx, sebuah perusahaan logistik internasional melaporkan penurunan tajam dalam pengiriman di seluruh dunia. Oleh karena itu, CEO FedEx, Raj Subramaniam, menyatakan pada hari Kamis bahwa resesi segera terjadi pada perekonomian global. Tentu saja para investor memperhatikan pernyataan suram tersebut. Ketiga indeks acuan menurun tajam dalam 1 jam terakhir trading. Trader sedang mencari petunjuk tentang kenaikan suku bunga agresif di masa depan dengan mencerna data baru menjelang pertemuan FOMC. Adapun laporan terbaru, penjualan retail Amerika Serikat meningkat, sementara klaim pengangguran awal mencapai level terendah sejak bulan Mei. Harga ekspor dan impor menurun dan produksi industri secara tak terduga berkontraksi. Artinya, pasar tenaga kerja stabil sedangkan ekonomi terus menurun. Dengan melihat statistik makro terbaru, ada banyak alasan untuk Fed tetap berpegang pada pengetatan moneter. Saat ini, trader memperhitungkan kenaikan suku bunga sebesar 75 BPS pekan depan. CME Fed Watch Tool menunjukkan kemungkinan 76% kenaikan suku bunga tersebut. Jadi tidak ada yang mengharapkan kenaikan 50 BPS. Ada asumsi bahwa regulator akan menaikkan suku bunga sebesar 100 BPS. Banyak spekulan cenderung percaya pada kemungkinan tersebut menjelang 21 September. Dolar Amerika Serikat menikmati kenaikan dalam antisipasi pertemuan Fed mencapai all-time high baru di pasar yang berbeda. Dolar Amerika Serikat tetap menjadi pemimpin tak terbantahkan di Forex. Pada sesi Asia, diperdagangkan dengan bias bullish bergerak pada kisaran 109,53 sampai 110,26. Selain itu, imbal hasil obligasi bertenor 2 tahun naik ke level tertinggi 15 tahun di tengah ekspektasi kenaikan suku bunga yang agresif. Indeks dolar Amerika Serikat naik hingga 110,10. Jadi kenaikan imbal hasil obligasi pemerintah Amerika Serikat dan kenaikan greenback kemungkinan menekan yen, namun itu tidak terjadi. Kemarin Bank of Japan melakukan intervensi verbal yang mendukung yen versus dolar Amerika Serikat. Selain itu, penghindaran resiko juga membatasi penurunannya karena yen adalah mata uang safe haven. Pada sesi Asia, pasangan dolar yen diperdagangkan di bawah 143. Namun yen berhasil mendekati kisaran 142,81 sampai 143,70. Para analis meyakini bahwa setelah upaya yang gagal untuk menembus tertinggi bulanan 144,99, mata uang Jepang dapat memasuki fase konsolidasi. Sebagai pengingat, yen telah menjadi yang paling terasing dalam kumpulan mata uang. Yen terus terdepresiasi yang merupakan masalah nyata bagi BOJ. Namun selain intervensi verbal, regulator belum mengambil tindakan apapun. Oleh karena itu, kenaikan jangka pendek tengah melemah karena perbedaan kebijakan moneter antara BOJ dan bank sentral utama lainnya. Dengan komitmen kuat, Gubernur BOJ Haruhiko Kuroda untuk bersikap lebih longgar, regulator kemungkinan akan mempertahankan pelonggaran moneter pada pertemuan berikutnya yang dijadwalkan pada 22 September. Sementara itu, deposito mata uang asing yang dipegang rumah tangga dan perusahaan Jepang tengah meningkat. Para ekonom memperingatkan bahwa hal itu dapat kembali memicu penurunan tajam yen. Philip Loui yang berpidato di Parlemen Negara hari ini berusaha menghindari pernyataan yang kuat. Dia menyatakan bahwa Bank Sentral akan membuat beberapa kenaikan suku bunga lagi. Namun pada titik tertentu akan tepat untuk memperlambat siklus pengetatan moneter. RBA berhasil untuk menaikkan inflasi ke kisaran target 2-3%. Ia juga berjanji untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mendukung perekonomian. Gubernur RBA berpidato di Parlemen Negara 2 kali setahun. Sejak pidato Philip Loui sebelumnya pada bulan Februari, pemerintah Partai Buruh baru telah dipilih di Australia dan siklus hawkish telah dimulai. Pada beberapa pertemuan terakhir, RBA menaikkan suku bunga sebesar 50 BPS. Banyak analis tidak mengesampingkan kemungkinan bahwa regulator dapat kembali menaikkan suku bunga sebesar 25 BPS, karena itu adalah awal dari siklus pengetatan moneter. Pertemuan RBA berikutnya akan diadakan pada 4 Oktober. Aussie secara bertahap bergerak menjauh dari tertinggi intraday di 0,6770. Harganya menuju 0,6673. Penjual kembali ke pasar dengan latar belakang jatuhnya saham Amerika Serikat. Dolar Australia memiliki korelasi tinggi dengan Wall Street. Terlebih lagi, Aussie sebagai mata uang komoditas sensitif terhadap dinamika harga minyak yang juga telah menurun.
Pasangan AUD-USD dicengkram oleh sentimen bearish meskipun pasar tenaga kerja kuat dan laporan ekonomi positif. Kenaikan cepat dalam dolar Amerika Serikat melampaui laporan positif. Akibatnya, pasangan ini bergerak di channel ke bawah 0,6670 sampai 0,6726. Dolar Selandia Baru menunjukkan dinamika serupa. Kiwi secara bertahap menurun meskipun statistik makro tampak optimis. Produksi industri di negara tersebut telah berkembang pada laju tercepat sejak Juli 2021, namun pasangan NZD-USD merosot ke 0,5950. Di sesi Asia, pasangan ini bergerak di koridor bearish 0,5941 sampai 0,5987. Demikian berita kali ini. Hari ini Presiden ECB Christine Lagarde dan pihak berwenang lainnya akan berpidato. Laporan penjualan retail Inggris, indeks CPI Uni Eropa, dan indeks kepercayaan konsumen Amerika Serikat dirilis. Sesi Asia sudah berakhir, tetapi sesi Eropa dan Amerika belum dimulai. Dalam ulasan video kami berikutnya, kami akan mengkonfirmasikan berita utama. Tetap di saluran ini dan sampai jumpa.